Ki Ageng Pengging, engkau adalah murid dari Syekh Siti Jenar, bukan? Dan apa kamu tahu kenapa aku datang ke sini? Itu dikarenakan ajaranmu yang telah mengguncang tatanan kerajaan. Dan saat ini, rakyat mulai bingung, mana yang iman dan mana yang jalan. Maaf, Kanjeng Sunan Kudus. Aku hanya mengajarkan bahwa Tuhan ada di dalam diri setiap makhluk hidup. Dan jika cukup setitik celah itu mampu untuk menggoyahkan kerajaan, mungkin itu karena manusia di dalam kerajaan ini belum siap untuk mengenal kedekatannya. Tetapi apa engkau juga tahu, Ki Ageng? Tidak semua orang sudah siap untuk bisa menerima atau memahami apa arti dari makna itu. Dan lidahmu telah menyalakan api di tengah ladang iman yang baru saja tumbuh. Aku hanya menempuh jalan yang sedikit berbeda, Kanjeng. Engkau juga tahu, bila kebenaran hanya boleh dilewati untuk satu pintu saja, bukankah itu bukan kebenaran yang sejati? Baiklah, aku mengerti maksudmu, Ki Ageng. Tapi, aku juga penjaga keseimbangan untuk kerajaan ini. Aku hanya ingin menegakkan batas, agar iman bisa tetap utuh. Karena sejarah harus mempunyai pagar, agar umat tidak tersesat lebih dalam lagi. Demi menjaga keseimbangan agama dan kerajaan, dan demi menjaga kemurnian syariat, dengan ini Ki Ageng Pengging harus dihukum mati. Apa ada wejangan terakhir yang akan kau tinggalkan, Ki Ageng? Kebenaran tidak akan bisa mati oleh pedang. Ia hanya menunggu waktu untuk lahir kembali. Tetapi ingat ini, Ki Ageng. Peringatan ini akan terukir di ingatan, dan tetesan darahmu akan menjadi tinta abadi. Maafkan kami, Kanjeng Sunan Kudus. Sepertinya mereka telah berhasil meninggalkan rumahnya. Kami akan segera menelusuri Bukit Pengging ini, Kanjeng.
Monggo Bu, sayurnya. Hati-hati jalannya Mas Karabet, gak usah buru-buru. Ibu, aku duluan ya. Ibu, ayo kejar aku. Dasar Mas Karabet, anak itu, setiap hari dia selalu saja bersemangat. Awas! Duh! Apa itu? Mas Karabet, awas di depanmu. Ibu, sepertinya aku ingin kerbau itu. Dia terlihat besar dan kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kekuatan apa itu tadi? Mas Karabet, kamu tidak apa-apa kan? Syukurlah, kamu benar-benar membuat ibu takut. Mas Karibet anakku, selain parasmu yang tampan, kamu juga hebat luar biasa dalam hal bela diri. Aku yakin kamu akan populer di kalangan perempuan manapun. Kumohon ibu, jangan mengatakan hal itu lagi. Sungguh, engkau membuatku malu. Loh, kenapa? Aku mengatakan yang sejujurnya. Kalau memang hebat, mengapa kamu harus malu? Ibu, mengapa aku sering dipanggil anak piatu, tapi engkau menjagaku seolah aku lebih dari sekedar anak asuh? Karibet, ada waktu untuk segala sesuatu. Dan malam ini, waktunya telah tiba. Sebenarnya ayahmu adalah Ki Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenongo. Pada masa ketika cahaya Majapahit masih gemerlap namun mulai meredup, di tanah subur di kaki Merapi berdirilah sebuah kadipaten makmur bernama Pengging. Penguasa daerah itu dikenal gagah, bijaksana dan berilmu tinggi. Dialah Ki Ageng Pengging, bangsawan dengan keturunan darah Majapahit, dan ibumu adalah wanita yang cantik bernama Nyai Ageng Pengging atau Raden Inten. Dan dialah satu-satunya yang menemani ayahmu sampai akhir hayatnya. Ki Ageng Pengging, sang Panglima Agung nan cendekia, menaungi wilayahnya dengan kebijakan yang murni. Berkat tangan dingin dan pikiran terangnya, Pengging bukan hanya aman dari ancaman, tetapi juga makmur. Bumi mencurahkan kesuburan tanpa batas, air sungai bergemericik membawa kehidupan. Namun berbeda dari kebanyakan adipati lain, hatinya lebih tertarik pada laku batin daripada gemerincing senjata. Lalu datanglah seorang guru besar bernama Syekh Siti Jenar yang ajarannya tentang Manunggaling Kaulo Gusti.
dan itu menyentuh batin Ki Ageng Pengging. Sejak saat itu, penguasa Pengging bukan hanya pemimpin dunia, tetapi juga pejalan ruhani yang menapaki jalan makrifat. Sementara itu, kerajaan Islam baru di pesisir utara tumbuh dengan cepat. Dari antara mereka, muncul Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Ia berhasil mengibarkan panji agama dan kekuasaan baru. Karena itu, Demak mengirim utusan ke seluruh bekas wilayah Majapahit, meminta para adipati tunduk di bawah kekuasaan Islam. Sebagian menerima dengan senang hati. Namun, Ki Ageng Pengging memilih diam dan berhati-hati. Ia tak menolak Islam, tapi tak juga mau kehilangan hakikat pencarian batinnya. Tetapi ketenangan Ki Ageng Pengging malah membuat Demak curiga. Sunan Kudus dan para ulama besar, bahkan ada beberapa panglima agama, mendengar kabar bahwa di Pengging ada ajaran yang menyalahi syariat. Ajarannya tentang manunggaling kaula Gusti sebenarnya indah bagi para sufi, tetapi berbahaya bagi para penguasa. Dan akhirnya, demi menjaga persatuan dan kemurnian syariat, Sunan Kudus menjatuhkan hukuman mati kepada Ki Ageng Pengging. Namun ketahuilah, ia bukan pemberontak. Ia hanya mencari makna sejati dari hidup dan ketuhanan. Bila benar aku keturunan Pengging, biarlah aku menebus kehormatan ayahku. Tetapi, ingat ya Mas Karibet, bukan dengan menggunakan amarah, tetapi dengan budi dan keberanian. Kamu mengerti kan? Apakah engkau sungguh sudah bersiap, Mas Karabet? Di depan, mungkin bahaya akan menantimu. Saya sudah bersiap, Ibu. Aku merasa waktuku di desa ini telah cukup. Kalau begitu, maka pergilah ke Selo. Di sanalah seorang bijak tinggal, bernama Ki Ageng Selo. Dia adalah penjaga petir dan penjaga ilmu sejati. Mintalah restunya, dan jangan sombong terhadap pengetahuan yang akan kau peroleh. Ki Ageng Selo ya, aku sering mendengar namanya. Apakah beliau juga mengenal ayahku? Ia mengenal darah yang mengalir di tubuhmu. Tapi, biarlah waktu yang akan membisikkan asalmu. Yang terpenting, jadilah manusia yang mampu mengendalikan diri, karena darah besar sering membawa cobaan besar pula. Ibu, doakan aku. Aku tidak tahu apa yang akan menantiku di depan sana. Tetapi aku akan membawa nama desa Tingkir ini dengan penuh kebanggaan. Dan terima kasih banyak Ibu, karena sudah mau merawatku sampai hari ini. Lebih dari segalanya, aku ingin menjadi laki-laki yang kehadirannya dihitung bukan hanya dalam hidupku, tetapi yang keberadaannya menumbuhkan harapan dan kesejahteraan bagi setiap jengkal tanah yang kupijak. Kalau begitu, saya izin pamit, Ibu.